Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Ulfah, NIM 1904 Di sini saya memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu Hukum Perbankan Syariah. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan mekanisme hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Ini adalah materi penjelasan saya. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menjalankan mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana secara perimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 mengakui keberadaan bank syariah di Indonesia yang menjalankan fungsi perantara syariah yang menjadi landasan kegiatannya. Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dibentuk oleh jenis bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun prinsip-prinsip perbankan syariah merupakan kegiatan dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah melarang penggunaan sistem dalam berbagai bentuk riba dan terutama dalam bentuk prinsip bagi hasil. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil perbankan syariah dapat menciptakan posisi yang seimbang antara bank dan nasabahnya dengan menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan adil, karena semua pilihan dapat berbagi bagai keuntungan maupun potensi risiko yang mungkin timbul. Melihat perkembangan bank syariah saat ini, tidak mungkin untuk menerapkan dan menjamin secara optimal prinsip syariah yang menjadi fundamental dalam menjalankan bisnis bank syariah, khususnya perselisihan antara pihak bank syariah dan nasabah dalam kasusnya. Dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi syariah, peluang terjadinya perselisihan dan konflik yaitu semakin besar. Perselisihan yang timbul dari perselisihan pengertian yang sudah berlangsung lama dan yang tidak terselesaikan antara subjek hukum yang telah mengadakan hubungan hukum kontraktual sebelumnya, yang mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul tidak harmonis lagi. Menyelesaikan perselisihan ekonomi melalui litigasi adalah solusi terbaik dalam lingkungan peradilan yang kompeten. Upaya terakhir adalah upaya terakhir yang dapat Anda ambil jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk mendamaikan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa cakupannya sangat luas, dan untuk menghindari besarnya cakupan dan memudahkan pembahasan masalah penelitian ini menyangkut lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa terhadap bank syariah. Adapun metode penelitian yang saya gunakan penulisan yaitu dilakukan dengan membaca, menelaah dalam pencarian data yang berupa penelitian perpustakaan. Penelitian yang menggunakan sumber yang berasal dari karya tulis, jurnal, buku, e-book, hingga artikel maupun media online lainnya yang berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan dalam pembahasan penelitian. Dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif sebab menggunakan sumber data yang bersifat sekunder dan berdasarkan pengenalan dalam asas perundangan keputusan apa saja yang terjadi dalam resiko yang terjadi pada fraud yang terjadi dalam ruang lingkup hukum perbankan, serta teori, dan disertakan dengan pendapat beberapa jajaran ahli hukum. Nah, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam mengenal dari permasalahan yang
ada berdasarkan fenomena yang terjadi agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi untuk dapat diambil kesimpulannya. Adapun materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu penegakan hukum penyelesaian sengketa yang di perbankan syariah. Pertanyaan tentang otoritas yudisial mana yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan terhadap bank syariah telah menjadi bahan perdebatan di beberapa bidang, baik itu pengadilan umum atau pengadilan agama. Semua orang mencari dasar hukum yang tepat karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara langsung. Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan 7. Undang-Undang Nomor 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-Undang Nomor 2006 mengubah 7.3 menyelesaikan masalah siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa bank syariah. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu hukum formil yang digunakan dalam proses beracara di peradilan agama. Hukum acara peradilan agama atau undang-undang peradilan agama yang mengenai perkara sengketa ekonomi syariah tidak secara khusus mengatur hal tersebut. Tidak ada satupun ketentuan ini mengatur hukum litigasi dalam kasus bisnis syariah. Aturan-aturan hukum acara pada umumnya diatur hanya dalam pengertian bab 4 bagian 1 pasal 54 Undang-Undang Inkuisisi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum kecuali jika undang-undang ini diatur secara tegas. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka proses sengketa syariah diatur dengan Peraturan Het-Herzins Indonesia dan diatur oleh hukum secara yang dihasilkan dari persidangan, balasan, salinan, reproduksi, pengesahan, dan pengajuan putusan di lingkungan pengadilan umum. Dan selanjutnya yang akan saya jelaskan ada dasar hukum putusan hakim dalam perkara penyelesaian sengketa syariah. Hakim merupakan faktor penentu dalam perkara yang dipersengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, putusan hakim adalah hukum khususnya bagi terdakwa yang menjadi praktek peradilan apabila diarahkan oleh hakim lain dalam putusan perkara yang sama. Jika putusan itu salah dan akhirnya menjadi undang-undang sebagaimana terlihat dari putusan masing-masing hakim, keadilan tidak akan tercipta atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Putusan adalah putusan hukum yang dibuat oleh hakim dalam suatu proses yang mengikat secara hukum yang terbuka untuk umum dan mengikat secara hukum melalui proses dan proses perdata. Keputusan diambil secara objektif tanpa tercemar oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus menyertakan alasan hukum yang jelas dan dapat dipahami yang konsisten dengan dasar hukum yang sistematis, dan klaim harus dipantau, ditindaklanjuti, dan dipertimbangkan untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam persidangan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa perdata di Indonesia termasuk Bank Islam menggunakan dua model, yaitu litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa, yang juga dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Nah, dan yang selanjutnya atau yang terakhir penjelasan saya yaitu forum penyelesaian sengketa.
perbankan syariah. Nah, melihat aturan penyelesaian sengketa perbankan syariah, kita dapat melihat bahwa ada dua jenis forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ini tidak terdiri dari beberapa opsi. Ada nasihat, piala bank, arbitrase syariah, dan pengadilan. Pertama, musyawarah. Diskusi atau negosiasi selalu menjadi metode pertama yang digunakan oleh komunitas perbankan syariah untuk menyelesaikan masalah baru. Diskusi ini berlangsung di dalam bank dan nasabah tanpa terlihat pihak ketiga manapun. Kedua belah pihak berusaha menyepakati solusi untuk masalah ini. Nah, kita dapat tarik kesimpulannya, atau ini kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya tadi, bahwa penyelesaian sengketa transaksi perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara yuridis dan non-yudisial. Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan di mana sengketa bank syariah dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan tanpa litigasi dapat diselesaikan melalui debat, arbitrase bank, arbitrase syariah, dan peradilan umum. Badan Arbitrase Syariah Nasional, juga bisa disebut Basarnas, merupakan forum yang paling strategis dan penting untuk penyelesaian sengketa bank syariah. Basarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, mudah, dan murah. Selain itu, melalui arbitrase syariah, perjanjian dapat lebih menjamin kerahasiaan masing-masing pihak. Namun, karena minimnya sosialisasi Basarnas dan terbatasnya jaringan kantor di ibu kota, Basarnas kurang dikenal sebagai perantara sengketa bank syariah. Undang-Undang tahun 2008 Perbankan Syariah memberikan yuridis umum atau kekuasaan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan bank syariah dan mengurangi kekuasaan absolut pengadilan agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan sangat menjelaskan mengatakan bahwa peradilan agama memiliki kekuasaan mutlak dalam perekonomian syariah, termasuk perbankan syariah. Nah, salah satu ketentuan yang diatur dalam pasal 21 adalah pasal 55 yang mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa bank syariah. Pasal tersebut menyatakan bahwa sengketa bank syariah diselesaikan oleh pengadilan dalam kerangka pengadilan agama. Namun, ketentuan ayat 2 dan 3 pasal tersebut membuka kemungkinan penyelesaian sengketa di tempat lain. Syaratnya tempat pembayaran disepakati oleh para pihak sebelum dalam akad, di mana Undang-Undang Perbankan Syariah ada kekuasaan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa bank syariah berada dalam kekuasaan pengadilan agama, dan pengadilan secara keseluruhan memiliki kekuasaan yang sama untuk mempertimbangkan sengketa bank syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.